Teman, siang ini saya mau cerita ini. Saya sekarang ada di pegunungan di Dieng nih. Nah, ini ada teman follower saya baru. Saya baru saja kenal nih, pas tanggal 17 Agustus kemarin. Saya terinspirasi oleh dia dan saya penasaran karena beliau ini umurnya masih muda sekali, sekitar 30-an lebih, tapi sudah sukses. Dan saya pengen tanya ini, prosesnya seperti apa? Ini namanya Selamat, sapa Mat, jenenge Mat. Nama saya Slamet Umbarno. Nah, wong Jawa ya. Asli Rembang. Rembang. Nah, Mas Slamet ini sekarang usaha apa? Ceritake, Mas. Jadi sekarang ini saya usaha di bidang kuliner, yaitu kebab. Yang mungkin kalau asal usul kebab ini dari Timur Tengah ya, dari Turki. Cuma sekarang udah merakyat di lidah orang Indonesia. Itu bikin kulitnya itu, Mas ya? Ya, sama sekarang, isinya. Sekarang saya lebih fokus ke produksi tortilla, yaitu kulit kebab. Kalau di sini kulit kebab namanya, tapi kan namanya tortilla, lebih spesifiknya lah gitu. Oh. Nah, itu asal usulnya gimana sih sebelumnya Mas menemukan bikin perusahaan ini? Waktu itu umur berapa? Terus dulu pendidikan di sekolah apa? Sekarang sudah punya karyawan berapa? Usahanya di bidang itu tuh sudah sampai merebah kemana aja, hasil penjualannya itu di mana saja, coba diceritakan supaya teman-teman ini follower saya itu juga ikut jejak Mas Slamet ini. Jadi awal dulu usaha ini saya kenal sama teman saya kuliah ceritanya. Jadi waktu itu setelah saya menikah, saya ambil part time. Jadi saya bingung mau usaha apa yang cocok gitu. Dan akhirnya saya ngambil keputusan untuk kebab ini. Dan awal-awal saya juga nggak punya modal dulu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjual 1 unit motor. Waktu itu laku 10 juta. Dan hasil penjualan motor itu yang modal 7.500.000 saya pakai untuk beli gerobak pertama. Itu kira-kira tahun 2015. Nah, setelah setelah berjalannya waktu, kita mulai buka hotel baru, dan akhirnya saya, karena usaha sudah jalan yang tadinya kerja sampingan, akhirnya saya memutuskan untuk resign dari kerjaan. Setelah itu 2019 awal saya resign, itu memutuskan untuk karena waktu itu ada bahan baku kebab yang sangat susah, khususnya tortilla, maka saya memutuskan untuk produksi sendiri waktu itu. Loh, maksudnya waktu sampean jual motor tuh sampean modal bikin gerobak terus kerja sama orang atau gimana? Belum, saya udah gak kerja sama orang. Jadi pertama saya ngantor, kalau dari pagi sampai jam 7 sampai jam 5 saya ngantor. Nah, kantor apa itu? Kerja apa? Kantor Suzuki. Saya waktu itu kerja jadi kolektor, tukang tagih gitu. Oh, debt kolektor. Waduh. Jadi terus sore saya pulang, setelah maghrib saya jualan di outlet. Nah, ternyata kesini saya bisa nambah cabang outlet. Akhirnya saya putuskan untuk resign kerja untuk fokus usaha itu. Nah, itu waktu bikin outlet cabang itu punya gerobak sendiri? Gerobak sendiri. Dengan hasil penjualan motor itu? Betul sekali. Berapa gerobaknya waktu itu? Waktu itu baru 1 gerobaknya, hasil jual motor itu. Itu bisa hasilnya berapa waktu gerobakan itu? Kalau gerobakan itu satu dulu masih rame-ramenya 2015-2017 itu ya. Itu rame-ramenya sehari bisa melebihi gaji, berlipat-lipat lah dari gaji, karena masih rame-ramenya kebab waktu itu kan. Punya berapa gerobak? Dulu waktu sebelum resign itu kita punya 5 gerobak. Oh, 5 gerobak resign ini maksudnya dijual semua gerobaknya? Enggak, saya resign kerja. Oh ya, paginya resign dulu ya. Saya resign kerja 2018-2019, saya udah mulai fokus. Yang tadinya saya jualan kebab itu cuma di outlet, dan saya memutuskan untuk produksi sendiri, untuk khususnya untuk tortillanya ini gitu. Jadi setelah ternyata pasarnya itu bagus, kesini itu malah kita pengembangannya bukan di outlet lagi, pengembangannya di produksi gitu. Jadi waktu itu sampai resign bikin itu kan belum ada itu apa rumusnya, belum ada campurannya itu, resepnya dari mana itu? Itu kebetulan kita ada temen yang mau ngajarin kita untuk bikin tortilla, dan kita mengembangkan sendiri gitu, sesuai apa yang diinginkan oleh pelanggan, seperti itu. Wah, mantap. Terus saya mau nanya lah, waktu Mas pertama
kerja itu tuh karyawannya berapa pertama itu? Pertama buka produksi ini pertama karena 11 orang. Terus Mas jatuh bangun ya, sering dikakalin orang juga atau gimana? Ya kalau dikatain orang udah pasti. Diakalin apa dibulin orang lah. Jatuh bangun rugi segala ya. Seperti itu udah biasa, udah sehari-hari. Yang penting kita tetap semangat gitu. Dan yang perlu kita garis bawahi, usaha itu jangan lihat untuk sekarang ini prospeknya kita lihat juga gitu. Kalau prospeknya itu bakal bagus, telatenin. Gitu. Nanti pelan-pelan akan ketemu kok. Ya. Gitu. Jadi total dari 2015 sampai sekarang berarti 9 tahun kan. Bahan baku yang dipakai satu hari sudah nghabiskan berapa? Sekitar berapa ya? Lumayan lah Om. Masarannya sudah luas sekali ya, Jawa Barat aja atau Jakarta? Udah karena sekarang udah dibantu online, jadi udah merambah ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, semuanya kita supply. Ya. Kalau ada permintaan dari sana. Ya. Nah ini yang saya penasaran ini, perbedaan adrenalinnya Mas waktu jadi pegawai orang sama Mas sekarang jadi pimpinan satu perusahaan, itu bedanya di mana? Perbedaannya itu dari segi apa ya? Kalau dari segi ekonomi mungkin kita lebih bagus lah. Ya, maksudnya dulu kan Mas diperintah orang, sekarang Mas punya jadi pemimpin. Jadi memimpin orang. Nah, itu perbedaannya apa itu yang Mas secara individu? Karena teman-teman ini yang sedang merintis karir yang belum jadi seperti Mas ini akan juga mengalami hal yang sama nanti seperti Mas Slamet ini gitu loh. Perbedaannya kita sekarang waktu lebih bebas, lebih fleksibel. Kita punya hobi bisa tersalurkan. Kebetulan hobi saya kan touring, jadi bisa tersalurkan gitu. Tapi bagi teman-teman yang sekarang masih merintis, sabar. Nanti pasti ada peluang yang akan datang. Peluang itu untuk jangan ditunggu, tapi diciptakan. Ya, ya itu teman-teman itu harus. Ya. Jadi prosesnya yang harus ditekunin ya. Iya betul. Sekarang sudah berkeluarga Mas? Sudah. Berapa ini anak? Anak 2. 2 sama istri. Terus kedepannya ini rencana ke depan jangka pendek jangka panjang gimana nih Mas Slamet? Untuk rencana jangka pendek gimana caranya perusahaan tetap profit, tetap tujuan utama perusahaan profit. Tujuan jangka panjangnya gimana kita nanti ekspansi bisa menciptakan banyak lapangan kerja untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Ya, ada pesan lagi nggak buat teman-teman ini? Ada pesan-pesan buat teman-teman, kata-kata lah mungkin ya buat teman-teman. Ya. Jadi melawan rasa malas memang susah, tapi jika merasa malas itu nggak kamu lawan, hidupmu akan jauh lebih susah. Ya betul tuh. Jadi teman-teman, ini saya baru kenal kurang dari 2 minggu, tapi saya mendapatkan banyak pengalaman yang Mas Slamet ini sebagai karyawan yang sekarang sudah punya perusahaan. Nah ini teman-teman harus ikutin jejak Mas Slamet ini. Nggak perlu lihat untungnya dulu, tapi tekuni prosesnya tekuni terus. Nanti peluang pasti datang. Ya itu sabar. Dan teman-teman ikuti terus ini perjalanan saya dengan Pak Slamet nanti untuk jalan-jalan, karena Pak Slamet ini sudah ikut saya tipis-tipis ya. Saya bilang nih masih produktif, jangan 100% nanti anak istrinya jadi nungguin terus. Jadi ini cuman Sabtu Minggu dulu ini. Bravo, never stop overlanding. Terima kasih Om. Om Hauke ini inspirasi saya. Om Hauke ini inspirasi saya nih.